Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan sharing ya terkait tentang personal value, life purpose saya, hubungan life purpose saya dengan visi Badar Interaktif, dan legasi apa yang ingin saya tinggalkan di Badar Interaktif. Ya, untuk personal value saya yang pertama, itu adalah cross-functional. Nah, apa sih itu cross-functional? Jadi cross-functional, mungkin terminologi ini sering kita dengar ya, ketika kita mempelajari terkait tentang Agile ataupun tentang Scrum. Jadi dalam sebuah grup atau dalam sebuah tim, orang-orang itu mempunyai sebuah expertise tertentu, tapi bisa saling membantu satu sama lain. Mereka itu tidak segan untuk cross-functional ya, atau beralih pekerjaan atau beralih kompetensi untuk membantu anggota tim yang lain agar tujuan dari tim itu tercapai. Nah, jadi objektifnya yang pertama itu bagaimana tujuan timnya itu bisa tetap tercapai. Contohnya, kalau dalam sebuah satu tim itu ada sistem analis, ada developer, ada tester, semuanya itu bekerja sesuai dengan role-nya masing-masing ya, atau sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tapi di satu kondisi ternyata ada masalah nih. Oh, ternyata yang harus di testing ini ada banyak banget dan kayaknya nggak kekejar nih untuk dikerjakan oleh misalnya 2 orang. Nah, anggota tim yang lainnya ketika misalnya sudah tidak ada pekerjaan atau pekerjaannya itu sudah bisa diselesaikan dahulu, maka tidak segan untuk membantu tester tersebut agar tujuan dari tim tersebut proyeknya itu selesai dengan baik itu bisa tetap terlaksana. Ataupun sebaliknya, misalnya dari developernya kesulitan nih, lalu untuk mengejar target-target fiturnya itu kayaknya nggak tercapai. Nah, tim lain mungkin nggak bisa secara spesifik ya, itu langsung bantuin codingnya dari testernya ataupun dari desainernya. Tapi mereka bisa coba meminta atau memberikan masukan ya, kira-kira apa yang bisa dibantu gitu. Ya, tentunya bantunya nggak sekedar pijit-pijit, kasih kopi, dan lain-lainnya. Tapi mungkin untuk diskusi, atau kalau tester mungkin membuat acceptance testnya itu lebih detail lagi, lalu ketika ada bug-nya itu memberikan informasi yang lebih lengkap, step-step reproduce-nya, agar developer ini jadi terbantu. Nah, cross functional ini yang menjadi salah satu personal value saya, baik di pekerjaan ataupun di kehidupan pribadi. Jadi walaupun saya sudah mempunyai sebuah tugas tertentu yang disepakati, tapi juga tidak segan ya untuk mengerjakan tugas-tugas lain. Karena saya yakin yang paling penting itu adalah bagaimana agar tujuan itu bisa tercapai. Itu menjadi salah satu dari personal value saya. Nah, personal value yang kedua itu adalah extra mile. Walaupun saya belum maksimal di sini ya, tapi saya berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik baik di kehidupan saya di pekerjaan ataupun di kehidupan pribadi. Saya coba menghindari ya pemikiran-pemikiran, saya kerjanya misalnya di pekerjaan, saya kerjanya gini aja, soalnya saya kan dibayarnya cuma sekian. Nah, itu coba saya hindari ya, karena saya yakin eh, kita itu harus memberikan lebih dari apa yang kita dapat. Kenapa? Karena selisihnya itu insya Allah akan diberikan oleh Allah, dan Allah itu punya rencananya sendiri. Bisa aja kalau misalnya dalam pekerjaan ya, kita ekstra, kita bekerja bahkan lebih dari yang kita dibayar, insya Allah nanti akan ada bayarannya. Entah itu kita jadi lebih sehat, keluarga kita juga sehat-sehat, lebih damai, terus kita punya benefit-benefit lainnya yang tidak kita kira-kira. Begitupun di kehidupan pribadi, misalnya ketika kita sedang mendidik anak, dulu kayaknya saya didiknya juga nggak kayak gini-gini amat, ya udah saya nggak usah terlalu perhatian. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena itu pasti akan balik lagi ke kita. Apa yang kita kerjakan pasti itu yang akan kita tuai sekarang ataupun nanti. Ini menjadi dua personal value saya. Nah, lalu life purpose saya, nah di sini ada sebuah hadis ya, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau ilmu yang bermanfaat ya, dan anak yang soleh. Nah, life purpose saya itu terkait tentang 3 aspek ya, dan ini tergambar di hadis ini. Pertama di aspek finansial, itu di sedekah jariah. Lalu yang kedua itu aspek kompetensi ya, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga itu aspek dari keluarga, doa anak yang soleh. Nah, pertama dari aspek finansial, ketika seseorang itu sudah bisa sedekah jariah ya, dia itu bersedekah yang terus berkelanjutan, tentunya dia bisa dibilang sudah mempunyai financial freedom ya. Dia itu tidak hanya bisa menghidupi diri dan keluarganya, tapi bahkan dia juga bisa menghidupi sesamanya atau masyarakat di sekitarnya. Dan ini menjadi salah satu tujuan dari hidup saya. Saya sangat ingin ya bisa bersedekah jariah, nanti misalnya punya masjid atau misalnya bisa bangun sekolah dan hal-hal lainnya. Lalu
Yang kedua, level purpose saya itu terkait tentang ilmu yang saya miliki ini bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk diri saya sendiri. Karena saya juga mendapatkan manfaat ya dari ilmu-ilmu orang lain. Saya kayak di dunia sekarang ya, di masa sekarang kita sering banget tuh buka YouTube kalau lagi kesulitan atau kalau eh, developer mungkin buka Stack Overflow ataupun kita cari di sumber-sumber lainnya. Nah, saya pingin ilmu yang saya punya ini bisa saya salurkan dan ada orang-orang yang terbantu, orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang saya punya. Lalu yang ketiga, doa anak yang soleh itu adalah outputnya, tapi dengan kata lain berarti salah satu tujuan dari hidup saya itu bisa membina keluarga yang baik ya, sehingga anak-anaknya itu bisa soleh gitu. Karena saya yakin walaupun terkait soleh atau tidaknya ada aspek takdir ya di sana, tapi ada aspek-aspek usaha yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ada 3 gambar ya, gambar sebuah sumur, gambar sebuah eh, bapak-bapak ya atau kakek-kakek yang memegang sebuah lampu, lalu ada gambar seorang ayah sama anaknya. Nah, ini terkait tentang life purpose saya juga terinspirasi dari 3 kisah yang ada di gambar ini. Yang pertama terkait tentang sumur, teman-teman tentunya sudah tahu ya kisah dari sahabat Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur tersebut untuk masyarakat ya, agar masyarakat yang butuh air itu tidak perlu membayar. Nah, dari artikel yang pernah saya baca, ternyata sampai saat ini apakah sumurnya masih ada atau tidak ya masih, tapi tidak hanya sumur itu, bahkan berkembang, bahkan udah sampai ada, kalau saya nggak salah ada hotelnya juga dari dividen atau dari keuntungan wakaf tersebut. Nah, ini tentunya menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Setelah 1300 tahun ya, ternyata warisan ini tuh nggak hilang, tapi justru bertumbuh besar. Lalu yang kedua, ya ini siapa? Thomas Alva Edison ya yang memegang lampu. Penemuannya terkait bohlam lampu tentunya sangat inspiratif dan sangat bermanfaat ya. Bahkan uh, bisa dibilang sebagai trigger untuk penemuan-penemuan lainnya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan saat ini jika tidak ada lampu ya, tidak ada cahaya yang dibuat oleh manusia. Mungkin tempat-tempat jadi lebih nggak aman, tempat-tempat itu jadi gelap, banyak kejahatan-kejahatan di sana. Aktivitas mungkin akan terbatasi ya. Mungkin teman-teman yang sering lembur sampai jam 1 sampai jam 2, entah lemburnya untuk kerja, untuk nonton bola, atau untuk ada sholat malam ya di tengah malam dan lain-lain, akan sangat terbantu aktivitasnya dengan lampu ini. Kalau nggak ada lampu ini, ya mungkin kita nggak bisa baca di malam hari, kita hanya bisa baca di siang hari. Jadi ini salah satu contoh ya dari ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya itu ternyata membawa manfaat-manfaat lainnya. Dengan adanya lampu ini, udah berapa banyak nih penemuan yang ditemukan yang terbantu dengan satu penemuan ini atau satu ilmu ini. Lalu yang ketiga, saya juga terinspirasi ya dari kisah ya Nabi Yakub ketika berwasiat ya kepada anaknya untuk tetap menjaga akidahnya. Nah, di sini berarti menggambarkan bagaimana Nabi Yakub ini sangat concern ya terkait membina keluarga Robbani, membina keluarga yang baik ya dari sisi aspek agamanya. Dan ini menjadi sebuah inspirasi saya bagaimana saya bisa ya membuat keluarga yang saya miliki saat ini mempunyai aspek agama yang baik. Nah, teman-teman, apa sih hubungan antara live purpose saya dengan Badan Interaktif? Apakah sejalan? Nah, alhamdulillah teman-teman, kalau kita buka ya website Badan Interaktif, lalu kita lihat apa sih visi Badan Interaktif itu sangat mulia sekali. Badan Interaktif itu tidak hanya bekerja ya secara profesional untuk memenuhi target-target perusahaannya, tapi memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan, yang pertama tidak melanggar syariat, yang kedua itu mempunyai kebermanfaatan. Jadi pernah tuh ada project yang mungkin tidak terlalu menguntungkan secara finansial tapi mempunyai manfaat yang luas. Nah, itu kita kerjakan. Bahkan ada juga project yang tidak dibayar. Salah satunya contoh webnya itu, contoh projectnya web untuk mualaf ya di Australia. Itu kita develop dengan gratis dengan harapan untuk bisa membantu mualaf-mualaf di sana. Kita juga sering juga menolak proyek-proyek yang mengandung riba, gharar, maisir, atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Karena kita yakin tidak akan berkah ketika kita mengerjakan proyek tersebut. Jadi ya kita tolak dan alhamdulillah Allah selalu menolong Bani Interaktif ya. Bahkan di masa pandemi, di awal-awal pandemi ya di tahun 2020, itu kan ibaratnya mulai goyang tuh. Bahkan di tingkatan manajemen itu sudah memikirkan mitigasinya. Bagaimana jika nanti revenue itu turun jauh,
drop jauh, apakah gaji harus dikurangi, apakah ada orang-orang yang di layoff dan lain sebagainya, itu udah pernah kita bahas. Tapi alhamdulillah di momen-momen pandemi kita tetap menjaga ya visi kita nggak ngambil project-project yang riba, guna dan maizir, dan Badan Interaktif alhamdulillah tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya itu berarti yang cocok ya dengan life purpose dan visi Badan Interaktif itu adalah terkait ilmu yang bermanfaat. Jadi Badan sebagai sebuah perusahaan mengerjakan sebuah project-nya itu tidak hanya untuk profitnya aja atau untuk revenue-nya aja, tapi memastikan bahwa project yang di-deliver itu juga mempunyai manfaat untuk orang-orang sekitar. Nah, ini inline dengan life purpose saya. Lalu yang kedua, ini ada sebuah video, tapi tidak saya share ya, tidak saya play. Tadi karena sebelumnya saya sempat play, tapi tiba-tiba videonya terputus. Jadi nggak saya play, takut terputus dan nanti takut ulang lagi untuk bikin videonya. Ini teman-teman bisa lihat nih di Yakesma, kalau di YouTube di search aja Yakesma Badan Interaktif. Nah, kita pernah ya berwakaf di Yakesma. Alhamdulillah di sini ada wakaf untuk musola, bisa dilihat nih sebelumnya belum jadi, sekarang alhamdulillah udah jadi. Jadi Badan Interaktif itu sebagai sebuah perusahaan juga eh, punya sedekah jariahnya juga di sana. Nah, mudah-mudahan saya yang bekerja di Badan Interaktif ini ikut dicatat gitu. Oh, ini Rian ini kerja punya namanya ada revenue employee ya, bekerja di sana. Terus di Badan Interaktif itu punya wakaf dan mudah-mudahan saya ikut dicatat terlibat dalam wakaf tersebut. Nah, jadi ini sangat inline ya antara visi Badan Interaktif dengan life purpose saya. Oke, nah terus legasi apa sih legasi yang ingin saya tinggalkan untuk di Badan Interaktif? Nah, selama kurang lebih 8 tahun bekerja ya mungkin masih sedikit yang bisa saya berikan untuk Badan Interaktif. Kalau yang saya ingat ya yang pertama, alhamdulillah di tahun 2019 kita itu udah punya revenue dari infrastruktur. Nah, sebelumnya mungkin ada ya revenue tersebut tapi tidak dikelola dengan baik. Tidak ada standarnya berapa yang harus kita charge, tidak dipisah menjadi dokumen tersendiri, sehingga kita nggak tahu sebenarnya kita punya revenue berapa dan apakah cocok ketika kita memberikan harga ini ke klien. Nah, alhamdulillah di tahun 2019 sampai saat ini ya kita udah memisahkan nih untuk revenue dari infrastruktur sendiri. Ya kalau dilihat dari dokumennya mungkin nggak terlalu besar ya dibandingkan revenue yang didapat Badan Interaktif, tapi total revenue-nya sampai saat ini sekitar hampir 700 juta dan profitnya itu di 250 juta. Ya mudah-mudahan ada peran saya terhadap profit dan tadi profitnya akhirnya disalurkan sebagai wakaf dan itu dicatat sebagai satu kontribusi saya sehingga saya mendapatkan keberkahan dan pahalanya juga. Lalu di sebelah kanan ini ada foto eh, divisi software tester pertama. Jadi software tester di Badan Interaktif itu sudah ada kalau saya tidak salah ingat itu dari tahun 2015. Sebelumnya nggak ada ya. Cuma di tahun 2015 itu dulu ada namanya Mas Insan, terus ada Zahra sebagai testernya, itu nggak ada lead-nya. Jadi lead-nya itu adalah dulu saya berprofesi sebagai Scrum Master, saya sama Kak Ardi itu inisiatif untuk bantu ya tester ini capacity building-nya. Jadi yang udah ada lead-nya kan developer, desainer udah punya lead-nya, Scrum Master ya nggak ada lead-nya ya karena waktu itu role baru juga saya berdua sama Kak Ardi. Tapi kita merasa kayaknya tester ini perlu dibimbing nih biar tidak hanya sekedar role baru aja, tapi dia juga ada peningkatan. Dan alhamdulillah di tahun 2018 akhirnya saya diamanahkan sebagai seorang lead software tester ya, sehingga sampai sekarang leadnya akhirnya sudah di estafetkan kepada Mas Joko. Jadi menjadi salah satu legacy ya bahwa badan itu bisa terus berkembang dari yang dulunya nggak ada divisi software tester, nggak ada leadnya, alhamdulillah sekarang ada divisinya dan ada leadnya yang akan membantu perkembangan teman-teman di sana. Lalu di sini salah satu legacy yang ditinggalkan juga performance test ya menggunakan Gmeter. Nah awalnya ketika saya menjadi seorang lead software tester, saya juga nggak tahu nih ada performance test ini menggunakan Gmeter karena fokusnya waktu itu di fungsionalnya. Sampai sebuah proyek ya itu kebakaran TBK untuk ujian siswa ketika itu kan ujiannya itu se Indonesia ya waktu itu siswanya itu ada 5.000. Nah, ketika pertama mulai jam 6 pagi di Jakarta ya, berarti jam 8 di Papua itu masih aman. Tapi ketika udah masuk waktu Indonesia Tengah, udah mulai banyak yang nggak bisa login. Sistemnya itu mulai down. Ketika masuk ke Indonesia Barat, nggak bisa diakses sama sekali. Nah, ini menjadi sebuah ibaratnya waktu itu shock juga ya.
wah iya ya kita dulu nggak ngelakuin load testnya itu cuma sebadar, sebadar itu 20 orang kita simulasi untuk memastikan fiturnya itu sesuai, tapi kita kaget tuh ternyata ketika ini dikerjakan oleh sampai 5.000 siswa, bahkan mungkin di awal-awal 1.000 atau 2.000 siswa sistemnya itu udah down. Akhirnya kita minta bantuan ke beberapa pihak, alhamdulillah dibantu oleh Mas Yuwono ya untuk dibuat, eh, ini harusnya dites dulu, jadi kita coba optimize baik di sisi front end-nya atau back end-nya, tapi habis itu kita tes. Mas Yono buat skripnya, buat Gmeter-nya, setelah itu saya yang lanjutkan. Dan Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang performa tes ini menjadi salah satu brand promise ya, atau menjadi salah satu standar di Badar, bahwa project-project kita itu harus memenuhi sekian concurrent user untuk menghindari case-case seperti TBK tadi. Nah, apa sih legasi yang ingin saya tinggalkan? Tentunya itu hanya sebagian kecil ya eh, dari legasi yang ada dan mungkin belum banyak yang bisa saya berikan untuk Badar. Tapi harapan saya ke depannya, saya itu bisa membuat sebuah dashboard proyek yang komprehensif sehingga ketika dashboard tersebut itu tidak hanya dikonsumsi oleh operasional aja, tapi bisa dikonsumsi oleh manajemen, oleh bisdev ataupun oleh divisi-divisi lainnya untuk mempermudah mereka dalam mengambil keputusan. Kalau sekarang dashboard proyek yang ada yang dulu dibuat oleh Bang Big, terus coba saya maintain juga, mungkin hanya terbatas ya orang-orang yang memahaminya. Ketika misalnya dari bisdev ingin tahu berapa sih lot developer sekarang, nah mungkin nggak bisa langsung lihat dokumennya, tapi koordinasi dulu ke saya. Nah harapan ke depannya bisa ada sih ya sebuah dashboard proyek yang lebih komprehensif lagi, lebih mudah lagi dibaca oleh berbagai pihak. Lalu yang kedua, saya mudah-mudahan ya juga bisa memberikan sebuah legacy standar kualitas bertaraf internasional ya untuk Badan Interaktif, baik dari sisi kualitas aplikasinya, dari performance-nya, dari kualitas code-nya, lalu juga dari SLA-nya. Tentunya kalau kita lihat ya, misalnya kita eh, paling simpel aja Facebook gitu. Facebook itu kalau dalam 1 jam, jangankan 1 jam ya, dalam 10 menit itu udah jadi trending topik. Dan di sana mereka nggak nunggu kan, oh yaudah di solve-nya 2 hari lagi ya karena sekarang lagi liburan. Nah, harapannya mudah-mudahan ke depannya Badar bisa seperti itu. Oke, teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sharing ya terkait tentang personal value saya, life purpose saya, hubungan life purpose saya dengan visi Badan Interaktif, dan legasi yang ingin saya tinggalkan untuk Badan Interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.